Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali dengan sharing pajak Menko. Kali ini kita akan mengupas satu kasus sengketa pajak, ya. Dan kita akan mengestimasi kira-kira kasus ini menang apa enggak nih, ya. Nah, kasus ini kebetulan terkait dengan wajib pajak perbankan. Ya, kebetulan kita ini lumayan spesialis di bidang perbankan, ya. Banyak kasus perbankan yang alhamdulillah semuanya bisa dimenangkan, ya. Nah, ceritanya begini Bapak Ibu, ada koreksi ya, ada koreksi pendapatan, ya. Omset lah ya, omset. Ini tulisannya agak kecil, saya perbesar dulu nih. Oke. Ya, sekitar 20-an miliar nih. Wah, besar sekali ya. Koreksi perbankan ini 20 miliar pendapatan. Nah, dari mana koreksi ini? DJP, ya, kantor pajak menganggap bahwa ada pendapatan bunga kredit gitu ya, yang belum dilaporkan. Nah, tulisannya bagus sekali, maaf ya. Senilai 20 miliar itu, ya. Padahal perbankan itu kan sangat ketat ya, sangat ketat, regulated, bahkan hampir setiap tahun diperiksa oleh OJK, sehingga hampir nggak mungkin akan terjadi kekurangan pengakuan pendapatan. Apalagi mereka pasti diaudit, ya, pasti diaudit. Nah, ternyata wajib pajak ini kemudian diperiksa oleh kantor pajak. Ketika diperiksa, ya, objek pemeriksaannya adalah waktu itu objek pemeriksaannya BPH Badan, ya, BPH Badan. Kemudian mereka meminta laporan audit, ya. Jadi setiap kita diperiksa, hampir pasti laporan kantor akuntan, laporan audit itu pasti akan diminta, ya, bagi yang wajib pajaknya diaudit. Kalau nggak diaudit, ya nggak dipaksa, nggak bisa dipaksa, ya. Nah, di laporan audit ini, ya, kemudian mereka nih buka laporan laba ruginya, ya, laporan laba rugi. Pendapatan, ada beban bunga, ada biaya operasional, lalu ada laba di situ. Katakan labanya misalnya 5M, ya, laba 5M, ya. Lalu teman-teman di kantor pajak itu mendapatkan satu CALK, ya, catatan atas laporan keuangan. Ya, setiap laporan audit, opini audit itu di halaman paling belakang, itu bagian belakang lah ya. Bagian belakang itu ada CALK, catatan atas laporan keuangan. Dan dia melihat di urutan buncitnya itu ada yang namanya pos kontingensi. Nah, di dalam pos kontingensi ini ada satu akun, ya, yang namanya pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan bunga, ya, pendapatan bunga, ya, sebesar 20 miliar. Jadi ketika teman-teman di kantor pajak itu atau pemeriksa, ya, melihat ada angka ini pendapatan bunga yang masih harus diterima 20 miliar. Teman-teman langsung mengatakan, "Wow, ini adalah objek. Ini adalah penghasilan." Ya. Karena tidak masuk di dalam laporan keuangan tahun ini, maka ini kemudian jadi koreksi, ya. Jadi ada koreksi 20 miliar. Penghasilan langsung naik, jadi labanya menjadi 25 miliar nih, laba menurut pemeriksanya, ya. Sehingga keluarlah angka, misalnya nih angkanya SKP-nya, ya, pokoknya katakanlah 3 miliar, sanksinya, sanksi bunganya misalnya 800 lah ya, totalnya 3,8 miliar. Nah, inilah sengketa dengan wajib pajak. Ya, karena sudah keluar SKP nih, sengketa nih.
Nah, ketika mendapatkan temuan ini, wajib pajak tidak boleh langsung oke lah, setuju lah, kantor pajak pasti benar. Tapi belum tentu, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah betul koreksi yang dilakukan oleh kantor pajak di sini? Ini kebetulan kami yang mengajukan permohonan banding dan sidang sudah selesai, tetapi tinggal menunggu pengucapannya, ya. Nah, atas koreksi 20 miliar ini, bagaimana kita bisa memenangkan ya, agar bisa menang kasusnya, ya. Nah, yang pertama, kita harus lihat aspek yuridisnya, ya, aspek yuridisnya. Secara yuridis ada nggak pengaturan di kantor pajak terkait dengan pendapatan bunga yang masih harus diterima? Ya, jadi pendapatan yang masih harus diterima ini masuk di pos kontingensi, ya, pos kontingensi, kontingent. Kalau kita belajar di akuntansi, ada pos-pos kontingen, itu maksudnya adalah pos ini akan diakui ketika sudah terjadi peristiwa tertentu, ya. Jadi pos pendapatan bunga ini akan kita akui akan terjadi kalau apa? Kalau terjadi pelunasan kredit. Nah, ceritanya pendapatan bunga yang masih harus diterima itu 20M itu adalah pendapatan bunga atas piutang atau kredit perbankan yang masuk NPL. NPL itu non-performing loans. Kredit-kredit yang berpotensi macet. Kredit yang tidak lancar, ya. Karena kan akuntansi kita kan menganutnya accrual basis. Semua piutang kalau mengandung bunga harusnya semuanya diakui sebagai pendapatan bunga. Piutang bunga pada pendapatan bunga, itu jurnalnya. Tetapi kenapa ini perbankan kok ada pendapatan bunga yang belum diakui, tapi menunggu suatu peristiwa terjadi di masa depan? Maka dimasukkan dalam pos kontingensi senilai 20M. Ini adalah untuk kredit yang NPL, ya, kredit NPL. Ya, pendapatannya ditunda nanti ketika dia melunasi atau membayar. Nah, maka kita harus sampaikan ke teman-teman di kantor pajak, atau ini karena sudah di pengadilan, kita sampaikan ke majelis hakim. Ya, majelis bahwa secara pajak itu ada aturannya ternyata, gitu. Yang ini tidak disadari oleh pemeriksa kantor pajak. Bahwa ada satu aturan yang mengatakan bahwa pendapatan bunga, ya, pendapatan bunga kredit NPL, non-performing loan, itu diakuinya secara cash basis. Jadi tidak accrual, ya, ada pengecualian di situ. Bahkan di aturan pajak mengatur itu. Ya. Jadi karena menunggu cash basisnya dia bayar, maka atas pendapatan ini masuk di pos kontingensi, tidak masuk di laba rugi. Tapi oleh teman di pemeriksa pajak ini kemudian dianggap sebagai penghasilan. Apa alasannya? Oh, kamu harus accrual basis. Ya, akuntansi Indonesia itu menganut prinsip accrual basis. Nah, tapi di pengadilan kita sampaikan bahwa secara akuntansi kami punya kriteria pengakuan. Kita punya pedoman akuntansi untuk perbankan. Dalam pedoman akuntansi itu, ya, bank itu punya nih pedoman akuntansi perbankan Indonesia. Dikatakan di sana bahwa untuk kredit yang non-performing, ya, untuk yang NPL itu cash basis. Cash basis. Untuk yang lancar ini accrual basis. Ada pengaturan di standar akuntansinya perbankan, khusus perbankan. Ya, dan standar akuntansi yang lazim berlaku pun juga sama. Di pajak pun punya aturan yang sama. Jadi secara akuntansi ada aturannya, secara pajak ada aturannya. Secara yuridis ini sangat-sangat kuat. Ya, sangat kuat. Aturan akuntansi dikuatkan dengan aturan pajak. Ya, maka insya Allah kasus ini hakim akan memenangkan wajib pajak, dan kami saat ini sedang menunggu, ya, menunggu pengucapan dari putusan ini. Ya, jadi teman-teman,
ketika mendapatkan satu kasus, perhatikan, ini kasus yuridis atau kasus yang kedua materi. Ya, material ya. Kalau kasusnya yuridis, ya dalam persidangan tidak perlu melakukan pembuktian-pembuktian apapun. Hanya menafsirkan aturan-aturan yang menjadi dasar hukum bagi pemohon banding dan bagi terbanding atau kantor pajak. Dasarmu apa? Oh, ini aturannya. Tafsirmu bagaimana? Ada bukti-buktinya apa enggak? Ya, bahwa tafsirnya seperti itu. Ya. Nah, yang kedua, ketika itu memang sengketa materi, contohnya misalnya, koreksi karena omset. Kamu kurang laporin omset. Kami punya bukti bahwa kamu ada rekening yang masuk. Ya, duit yang masuk ke rekening. Belum kamu laporkan. Nah, itu sudah sengketa materi. Tinggal kita buktikan bahwa uang masuk itu bukan merupakan pendapatan, tapi utang dari pihak lain misalnya. Ya, atau titipan dari pihak lain. Oke, demikian Bapak Ibu, satu kasus tentang pendapatan yang diterima oleh perbankan, khususnya ini BPR. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.